Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuriza Kiraina. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 3 jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini sudah ada 4 soal. Yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Langkah yang pertama kita lakukan adalah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini sudah ada 4 buah PC dan 1 buah switch. Langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel straight. Oke, sudah. Kemudian untuk cara menghubungkannya, kita perlu mengkonfigurasi IP-nya. Kita mulai dari PC yang pertama. Kita masuk ke desktop, masuk ke bagian IP configuration, static. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.0.1. Subnetnya langsung secara otomatis langsung ada. Kita oke kan. Lanjut PC yang kedua. Satu 192.168.0.2. Oke, sudah kita masukkan IP address-nya. Untuk cara mengeceknya, kita klik PC yang pertama apakah tersambung dengan PC yang kedua. Kita ping pakai command prompt. Ping 192.168.0.2. Oke, berhasil. Kita lanjut ping PC yang ketiga. Berhasil juga. Kita ping PC yang keempat. Ya, semuanya terhubung dengan baik. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, jadi di sini kita tambahkan 1 server. Kita bikin HTTP server. Kita hubungkan pakai kabel straight switch dengan server HTTP-nya. Kita masuk ke server, ke desktop, IP configuration, tetap static. IP-nya kita masukkan 192.168.0.99. Lalu kita masuk ke bagian service, bagian HTTP.
Di sini ada file-file yang akan kita akses ke klien. Di bagian indeks ini kita ubah sedikit menggunakan nama saya. Putri Kiraina. Save. Oke. Kita coba panggil dari PC yang pertama, bagian desktop, bagian web browser. Kita masukkan IP server HTTP-nya tadi 192.168.0.99. Oke. Bisa terhubung, berhasil terpanggil. Kita coba PC yang kedua 192.168.0, berhasil terhubung. PC yang ketiga 192.168.0.99, berhasil. 192.168.0.99. Oke, berhasil. Keempat PC ini sudah berhasil kita hubungkan dengan menggunakan server HTTP-nya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Berarti di sini kita tambahkan satu lagi server. Namanya DNS server. Kita hubungkan menggunakan kabel straight dari switch ke DNS server. Lalu kita masuk ke bagian DNS servernya, masuk ke desktop, IP configuration, static, IP-nya 192.168.0.100. Kemudian di bagian DNS servernya kita isikan sama seperti yang IP yang di atas, 192.168.0.100. Oke. Kemudian di bagian servisnya, di bagian DNS on kan. Untuk mengakses HTTP server ini kita harus ngasih domainnya. Jadi fungsi DNS ini untuk memanggil web server itu bukan dari IP-nya, tapi dari domainnya. Misalnya kita bikin domainnya itu putri.com. Kemudian di bagian addressnya kita buat IP dari HTTP servernya 0.99. Oke. Kemudian kita add. Oke, konfigurasi DNS server ini sudah selesai. Kita lanjut konfigurasi di setiap masing-masing PC yang terkait dengan server. Yang pertama, server HTTP-nya. Kita masuk ke bagian desktop, IP configuration, bagian DNS-nya kita bikin IP dari server DNS-nya 192.168.0.100. Kita lanjut, di setiap PC-nya kita tambahkan IP dari DNS servernya.
Oke, kita panggil dari PC yang pertama. Jadi kalau yang tadi kita manggil web browsernya di server HTTP menggunakan IP, sekarang kita bisa panggil dengan domain yang kita buat tadi di server DNS. Kita masuk ke web browser, kita panggil pakai putri.com. Oke, terhubung, berhasil ditampilkan. Kita lanjut PC yang kedua. Berhasil juga. PC yang ketiga. Berhasil. PC terakhir. Oke, berhasil tertampil seluruhnya semua. Jadi Putri Kiraina ini file yang ada di server HTTP. Sedangkan putri.com ini kita setting di DNS servernya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini ada 2 switch, 2 PC, 3 server, 1 router. Langsung saja kita koneksikan pakai kabel straight. Kita hubungkan router dengan switch dengan PC. Oke, lalu kita kasih label terlebih dahulu biar lebih gampang mengingatnya. Untuk server ilkom.com, IP-nya 192.168.0.1. Gateway-nya 192.168.0.99. DNS-nya 192.168.0.2. Kita lanjut untuk IP dari DNS servernya. Di PC 0 di jaringan yang pertama, IP-nya 0.3, 192.168.0.3. Gateway sama DNS tetap sama. Kita lanjut ke jaringan yang kedua. PC yang pertama di jaringan yang kedua, IP-nya 192.168.1.2. Di sini dikasih 1 karena di jaringan yang pertama 192.168.0.1. Kita lanjut ke server pendilkom.com.
IP-nya 192.168.1.1. Gateway-nya 192.168.1.99. DNS-nya tetap sama. Selanjutnya kita setting di bagian server ilkom.com-nya. Ke desktop, IP static, IP-nya 192.168.0.1. Gateway-nya 192.168.0.99. DNS-nya 192.168.0.2. Oke. Jadi server ilkom.com ini bakalan jadi server HTTP-nya. Kita masuk ke bagian service, bagian HTTP, bagian indeksnya kita edit jadi ilkom. Kita save. Oke, kita masuk ke bagian PC yang pertama ini, bagian desktop, IP 192.168.0.3, gateway-nya 192.168.0.99, DNS-nya 192.168.0.2. Oke. Lanjut ke PC yang kedua, 192.168.1.2. Gateway-nya 192.168.0.99, DNS-nya 192.168.0.2. Kita lanjut setting di bagian server pendilkom.com. Desktop, IP 192.168.1.1. Gateway-nya 192.168.1.99. DNS-nya 192.168.0.2. Oke. Di bagian service server pendilkom.com, di bagian indeksnya kita edit jadi pendilkom server. Kita save. Kita masuk ke bagian DNS server, desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.0.2, gateway-nya 192.168.0.99, DNS-nya 192.168.0.2. Oke. Kemudian di bagian service, di bagian DNS-nya kita on-kan, namanya kita sesuaikan ilkom.com. Addressnya 192.168.0.1. Lalu kita add-kan, kita tambahkan lagi pendilkom.com,
Addressnya 192.168.1.1. Oke, sudah selesai untuk DNS servernya. Selanjutnya kita routing dari jaringan yang pertama sama jaringan yang kedua. Kita masuk router, bagian config, fast ethernet 0, IP-nya kita on kan. Lanjut fast ethernet yang pertama 192.168.1.99 kita on kan. Sekarang kita uji atau kita ping apakah sudah terhubung atau tidak. Di sini disuruh untuk ping dari komputer 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita pingkan. Kita pingkan 192.168.1.2. Berhasil. Kita di sini disuruh ping dari komputer 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Dari PC yang ke pertama kita ping. Ping 192.168.0.3. Berhasil. Sudah terhubung. Kita lanjut ke server ilkom.com. Ini kita akses dari PC yang pertama. Bagian web browser kita ketikkan ilkom.com. Berhasil. Kita lanjut akses server pendilkom.com. Ini ke PC 0. Kita ketik pendilkom.com. Berhasil terhubung semua. Jadi inilah hasil tugas praktek yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.